kita lanjutkan seperti yang dijanjikan bulan yang lalu. Kita sudah bahas tentang 10 golongan yang menjadi kekasih-kekasih iblis. Kita akan bahas sekarang golongan-golongan yang menjadi musuh-musuh iblis. Mudah-mudahan kita termasuk musuh-musuh iblis. Jangan jadi teman-teman iblis. Kita harus jadi musuh iblis yang selalu dimusuhi sama iblis. Biarin, tapi dicintai oleh Allah. Tapi kalau dicintai iblis, sudah pasti akan dibenci oleh Allah dan dibenci oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Qala Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li iblis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada iblis, "Fakam a'da'uka min ummati?" Hei iblis, saya mau tanya nih, kata Rasulullah, berapa sih umatku yang menjadi musuh-musuhmu? Siapa dari umatku yang menjadi musuh-musuhmu itu? Qala, iblis menjawab kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'dai ishruna nafaran." Musuh-musuhku itu jumlahnya ada 20 golongan. Ada 20 golongan manusia yang menjadi musuhku. Awwaluhum, siapa yang pertama? Kata iblis, awwaluhum anta ya Muhammad. Yang menjadi musuhku yang pertama adalah engkau wahai Muhammad. Fa inni ubghiduka, karena aku benci sama kamu. Terus terang tuh iblis ngomong. Jadi iblis terus terang sama Rasul, aku benci sama kamu. Aku tidak suka sama kamu dan aku adalah musuh. Engkau adalah musuhku. Dan ternyata bukan hanya memusuhi baginda Rasul. Wa begitu ahla baitik. Dan juga aku benci sama turunan-turunanmu, ahlul baitmu. Jadi kalau ada orang benci sama Rasul, benci sama ahlul bait, berarti dia teman-teman iblis. Na'udzubillah min dzalik. Sebab hanya iblis yang benci sama Rasul. Iblis yang benci kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama. Jadi yang termasuk musuh-musuh iblis, yang pertama kata iblis adalah engkau wahai Muhammad. Tapi iblis di hadapan Rasul tidak bisa berkutik, sampai tidak bisa merubah diri menjadi wajah Rasul. Dalam mimpi ataupun dalam alam nyata tidak bisa menggambarkan wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang pertama. Dua, yang menjadi musuh iblis, wal alimu al-amilu bil ilmi. Yang kedua adalah orang alim yang dia mengamalkan ilmunya. Itu adalah musuhnya iblis. Kalau ada orang alim ngerti ilmu agama dan dia amalkan seluruh ilmu yang didapat, itu adalah musuh bebuyutannya iblis. Iblis paling gak suka sama orang alim yang ngamalin ilmunya. Tapi iblis seneng sama orang alim yang gak pernah ngamalin ilmunya. Kalau orang alim yang ngamalin ilmunya, iblis sangat-sangat tidak suka. Bahkan bukan hanya orang alim, semua orang-orang yang berbuat baik itu adalah musuhnya iblis. Termasuk kita yang ada di masjid ini, kita adalah musuh-musuhnya iblis. Iblis gak suka kita duduk di tempat ini. Malam minggu harus jadi pakai hura-hura, dipakai jalan-jalan, dipakai maksiat. Kita duduk di masjid ini, duduk di tempat yang mulia ini iblis sangat-sangat tidak suka.
benci kepada kita, maunya digoda terus biar kita nggak ngaji. Dengan segala macam cara digoda, jangan ngaji. Tapi jangan lupa, ada juga yang digoda datang ke masjid tapi tetap digoda sama iblis. Ayo lu ngaji, kalau nggak ngaji nanti lu dibilang malas. Biar orang tahu lu rajin. Oh, iblis masuk lagi tuh ngeracuni kita. Ayo sana masuk masjid. Kalau nggak ngaji nanti dibilang malas lu. Iblis terus gak akan ada kesempatan yang dilepaskan oleh iblis untuk terus menggoda kita, karena memang janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan kita, akan jerumuskan kita. Tapi Allah janji, silahkan aku izinkan, tapi jangan lupa aku akan ampuni semua dosa-dosa hamba-hambaku, dosa-dosa umat manusia, kalau dia mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis kalah lagi tuh. Udah capek-capek godain kita taubat sama Allah, ya sudah. Selesai sudah tuh pekerjaan iblis, dihapus semua dosa-dosa kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Bahkan semua orang-orang yang berbuat baik, mereka adalah musuh-musuhnya iblis. Makanya ketika ada orang menghalangi, ketika ada orang berbuat baik, ingat itulah antek-anteknya iblis. Orang mau ngaji gak boleh, orang mau ke masjid gak boleh, orang mau ibadah iktikaf gak boleh, orang mau taklim gak boleh. Dianggapnya apa? Dianggap nanti berbahaya, radikal, masjid dicurigai. Ingat, itu berarti antek-anteknya iblis. Yahudi antek-anteknya iblis. Pokoknya yang menghambat kebaikan, lihat, itu adalah antek-antek Yahudi. Yahudi antek-anteknya iblis. Na'udzubillah min. Kita minta diselamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, yang termasuk musuhnya iblis, wahamilul Quran. Orang-orang yang tukang menghafalkan Al-Quran. Hamilul Quran musuhnya iblis. Apalagi idza amila bima fihi, apabila dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Orang yang hafal Quran adalah musuhnya iblis. Jangan gini, untung gua kagak apa, berarti nggak dimusuhin sama iblis. Hati-hati, berarti jadi temannya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi hamilul Quran ay hafidhuh, orang yang menjaga, menghafal Al-Quran, apabila dia mengamalkan apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, hamalatul Quran urafa'u ahlil jannah. Orang yang tukang menghafalkan Quran, orang yang di dunianya hafal Quran, nanti dia menjadi narasumber penghuni surga. Jadi ada masalah apapun, nanya tuh sama hamilul Quran, nanya sama orang-orang yang hafal Al-Quran di hari kiamat nanti. Wasyuhada, orang yang mati syahid, quwwadu ahlil jannah, sebagai penuntun ahli-ahli surga. Sedangkan para nabi, pemimpin-pemimpin ahli surga. Jadi yang dihitung adalah penghafal Quran sebagai narasumber. Jadi informasi apapun, nanya masalah apapun, kita nanya kepada orang yang memelihara, menjaga Al-Quran dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Karena Quran itu merupakan warisan berharga yang diwariskan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi. Sebagaimana dalam salah satu sabdanya Rasul mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima
kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua pusaka, aku tinggalkan dua hal yang penting. Lan tadillu abada. Kalian gak akan pernah sesat abadan, selama-lamanya gak akan sesat jalan. Tapi ada syaratnya. Ma in tamassaktum bihima, selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kitab Allah wa sunnata rasulih, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keberapa itu? Ketiga ya. Sekarang keempat, yang termasuk musuhnya setan. Nah ini termasuk musuh setan nih, musuh iblis. Siapa? Wal muadzinu lillahi fi khamsi shalawatin. Orang yang tukang azan di sholat yang 5 setiap hari. Muazzin, yang tukang azan tuh, itu musuhnya iblis. Tapi azannya bagaimana? Azannya itu betul-betul lillah, semata-mata azannya mengharapkan ridhonya Allah, ikhlas. Karena kalau dikasih amplop ambil, tapi bukan itu target dan tujuannya. Itu mah adalah hadiah, bukan tujuan itu. Termasuk baca Quran. Ketika ada orang meninggal dunia, menghatamkan Quran, baca karena Allah. Dikasih ambil, jangan ditolak. Tapi tujuannya bukan mencari itu, tapi betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah kalau di Bogor berkembangnya nggak begitu, ditarif seminggu 7 juta di Bogor ya, ditarif. Nggak tahu kalau di Cikarang, nggak tahu kalau di Cibitung sama. Emang kalau udah lihat duit mah ijo semua. Termasuk para penghafal Quran juga kalau udah lihat duit mah ijo aja udah. Seminggu sekian juta ditarik, nggak usah begitu. Dikasih ambil, nggak dikasih kebangetan tuh yang nyuruh. Ya suruh bacain Quran seminggu, hatam di kuburan. Malam begadang sampai hataman Quran. Cuma bilang syukron fakot gitu. Cuma bilang terima kasih saja, atau kebangetan. Lillahi ta'ala sih lillahi ta'ala, tapi targetnya bukan itu gitu. Nah jadi azan juga sama. Azan semata-mata niatnya karena Allah. Di 5 waktu sholat, zuhur dia azan. Ustadz, apa harus azan di masjid? Enggak juga. Kalau kita sholat sendiri, azan sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan sendiri, nggak ada masalah. Qomat sendiri, nggak ada masalah. Itu sama. Jadi setiap waktu sholat dia selalu azan dan iqamah. Ya kalau semuanya azan di masjid repot amat. Semuanya pengen azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti ada masuk lagi, ayo gantian Allahu Akbarnya. Gua repot masjid begitu ya. Sebab kata Rasul, al-muadzin al-muhtasib, orang yang azan mengharapkan pahala ganjaran dari Allah, kasyahidil mutasyahhiti fi dami, itu seperti orang yang mati syahid, darahnya bercucuran. Dan darah yang bercucuran tadi jadi kenikmatan di alam kuburnya, sampai di surga menjadi kenikmatan buat dirinya. Jadi orang yang tukang azan itu musuhnya iblis. Ayo berbondong-bondonglah setiap sholat kita qomat, kita azan, biar kita menjadi musuhnya iblis. Tidak dideketin sama iblis, kita malah dijauhi sama iblis. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, wa muhibbul fuqara'i wal masakini wal yatama. Yang kelima adalah orang yang mencintai orang fakir, wal masakin, mencintai orang miskin.
wal yatama, dan mencintai anak-anak yatim. Kenapa? Karena Rasul juga cinta sama fakir miskin, cinta sama anak-anak yatim. Makanya dalam salah satu keterangan dikatakan kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi tapi dia tidak suka sama fakir miskin, berarti cintanya adalah dusta. Nah, kalau kita ngaku cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, kita berupaya dan berusaha untuk mencintai semua orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru cintanya sempurna. Lah ngaku cinta sama Nabi, Nabi cinta sama fakir miskin, tapi kita nggak suka fakir miskin, berarti cinta kita sama Nabi dusta, bohong. Nah, jadi yang berikutnya, yang kelima tadi adalah orang-orang yang mencintai orang fakir, mencintai orang miskin, dan mencintai anak yatim. Kalau kita mau duduk-duduk nih, duduk bercengkrama, ngobrol dengan orang fakir, ciri kita punya sifat tawadhu. Kan kadang-kadang ada merasa kiai, merasa kaya, merasa habib, itu enggak level ngobrol-ngobrol dengan orang-orang biasa. Enggak. Menjauh dia, menghindar, pengennya dengan yang sekelas, pengen yang sekufu, pengen yang sederajat. Ingat kata Rasulullah, al-julusu ma'al fuqara minat tawadhu. Duduk bersama orang-orang fakir, bergaul dengan orang fakir, ciri berarti dia punya sifat tawadhu, rendah hati, nggak sombong. Kan ada orang suka mainnya kelasnya, oh nggak level, saya gaul sama mereka orang kampung, nggak level buat saya mau orang kota, gaulnya sama orang kota lagi. Nah ingat, itu kesombongan sudah muncul, sifat iblis suka tuh sama yang begitu. Tapi kalau kita duduk sama fakir miskin, kita bergaul dengan mereka, menunjukkan sifat tawadhu kita, ya kita siap-siap dimusuhi sama iblis, tapi dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang berikutnya. Jadi orang yang cinta fakir miskin, cinta anak yatim, ini termasuk orang-orang yang dimusuhi oleh iblis. Nabi dalam sabdanya lagi dikatakan, likulli syai'in miftah. Segala sesuatu pasti ada kuncinya. Punya kunci. Wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara. Kuncinya untuk bisa masuk surga di antaranya adalah cintai si fakir dan cintai si miskin. Jangan merasa diri kaya, jangan merasa diri lebih. Ayo kita berbaur dengan masyarakat. Jadi lurah, jangan merasa jadi lurah. Jadi RT, jangan merasa jadi RT. Jadi camat, jangan merasa jadi camat. Tetap berbaur, lihat ke bawah. Meskipun bagaimana kita ada di atas gara-gara orang yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa, ketika kita di atas melihat ke bawah, di saat kita di bawah, orang tetap akan melihat dan memandang kita. Tapi ketika kita di atas tidak peduli dengan yang di bawah, suatu saat ketika kita turun dari atas ke bawah, orang tidak akan peduli kepada kita. Kenapa? Dulu juga dia tidak peduli dengan kita. Pokoknya ajaran Rasulullah jalan yang sempurna, luar biasa, Masya Allah. Lihat Rasulullah tidak membedakan mana hamba sahaya, mana budak hitam, mana si miskin, mana si kaya, sama di mata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting keimanan dan ketakwaan serta akhlaknya yang dilihat dan dinilai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal kulit hitam, tapi dilirik dan dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Wahsy dan sahabat-sahabat lainnya yang di mata masyarakat hina, di mata masyarakat tidak bernilai. Lihat Sayyidina Uwais Al-Qarni, orang yang nggak dipandang sama masyarakat, orang miskin. Tapi bagaimana akhir hayat dan bagaimana akhir kehidupannya, beliau luar biasa. Beliau tidak pernah bertemu Nabi, tapi Nabi sebut dia adalah sahabatku, dia adalah kekasihku.
padahal belum pernah ketemu Nabi selama hidupnya, tapi disebut sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi nitip pesan kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Ali, tolong berikan bajuku ini untuk seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan si kaya, tidak membedakan si miskin. Ya, kita harus hidup begitu kalau ingin dicintai Allah dan ingin dicintai oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, wadhu qalbin rahimin, orang yang memiliki hati yang penyayang, hatinya lembut, hatinya sedih ketika melihat orang-orang melakukan maksiat. Jika ada orang maksiat tuh, ya Allah ya Rabbi, kenapa ya dia bisa maksiat, ya Allah, kenapa? Sedih hatinya, melangsak hatinya. Kenapa orang bisa berbuat begitu? Kenapa dia jauh dari Allah? Kenapa dia maksiat kepada Allah? Kenapa dia durhaka kepada Allah? Ada perasaan, bukan merasa aku paling baik, tidak. Tapi justru dia merasa, ya Allah, kenapa dia berbuat seperti itu? Berdoa dia sama, ya Allah, semoga dia dapat hidayah taufik darimu, ya Allah. Ada orang nggak sholat, ada orang nggak ibadah, kita doakan. Sebab akhir hayat kita nggak ada yang tahu ujungnya bagaimana. Ujung akhir kehidupan kita husnul khotimah kah atau suul khotimah kah? Kita tidak ada yang tahu satupun. Mungkin sekarang kita ibadah, kita sholat, nauzubillah min zalik, di akhir kehidupan kita suul khotimah, nauzubillah. Tapi tidak mustahil orang yang di dunianya ketika itu dia maksiat, dia tidak ibadah, tapi di ujung kehidupannya dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang kisah seorang hamba di zaman Nabi Musa. Dia tukang mabuk, dia tukang maksiat, tukang judi. Tapi di akhir hayatnya dia taubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masyarakat menilai dia adalah orang fasik, orang yang tukang maksiat. Ketika dia wafat, ketika dia meninggal dunia, apa yang terjadi? Tidak ada yang ngurus jenazahnya, bahkan ditendang sama masyarakat sampai ke tempat sampah. Allah panggil Nabi Musa, "Hei Musa, hei Musa, tolong urus kekasihku." Di mana? Di tempat anu. Nyari Nabi Musa. Ditanya, betul ada orang begini-begini? Oh, dia tukang maksiat, dia tukang zina, tukang mabok, tukang judi. Tuh di tempat sampah. Bingung Nabi Musa. Ya Rabb, ini gimana? Tadi engkau bilang dia kekasihmu, tapi masyarakat bilang dia adalah orang fasik yang tukang maksiat. Kata Allah, iya. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dia taubat dan dia mengakui apa yang dia sudah lakukan itu. Dan aku terima taubatnya, dan aku kabulkan seluruh keinginan-keinginan. Dan siapapun yang ikut menyolatkan, aku akan berikan rahmatku untuk. Masya Allah. Jadi nggak usah berkecil hati, tidak usah berkecil hati. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Hari kemarin sudah berlalu, hari esok pun belum tentu. Tapi kesempatan ini yuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau menilai dan melihat orang itu, jangan melihat masa lalu dan jangan menilai masa lalu. Masa lalu kita buram semua, masa lalu kita kelam semuanya. Tapi lihat sekarang dan bagaimana ke depannya nanti. Insya Allah kalau sekarang baik, terus baik, insya Allah di akhir hayat kehidupan kita pun akan menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, wal mutawadhi'u lil haqqi, orang yang tunduk kepada kebenaran dan tidak pernah membangkang, tidak pernah menolak kepada keputusan hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri
orang-orang yang menjadi musuhnya iblis. Kalau dia katakan hak adalah hak, batil adalah batil. Tapi kalau orang sudah bilang yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, dia bukan musuh iblis tapi rekannya iblis. Wa syabun nasya'a fi ta'atillah wallahu a'lam. Sudah 8:30. Mudah-mudahan masih berapa tuh? Baru berapa? Baru 6 ya? Masih 14 lagi. Insyaallah bulan depan. Kita lanjutin pokoknya mah sampai 20. Sampai betul-betul minimal ada satu lah kita bahwa kita tuh musuh iblis. Jangan sampai cari-cari, loh kita nggak ada semua. Nah berarti kita temannya iblis. Nauzubillah subhanallah. Minimal 1-2 ada lah gitu. Insyaallah kita menjadi musuh-musuhnya iblis, berarti kita menjadi kekasih-kekasihnya Allah, kekasih-kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.